Sukma. 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 Itu siapa sih, Suk? Teriak-teriak. Ih, pasti itu suami aku. Sukma. Sukma. Apa sih, Mas? Pinggang saya sakit. Lah terus saya suruh apa? Udah buta nyusahin. Orang udah tahu buta tuh jalan tuh pelan-pelan. Tadi mah. Pleset kepleset. Orang kok nyusahin. Aduh, pinggang. Udah ayo orang ditolongin, Kak. Orang ditolongin kok malah kayak gitu loh. Udah nggak usah, udah nggak usah teriak-teriak. Nanti ada orang dengar. Diem, diem lagi. Mas, tolongin Mas. Ini kenapa, Mbak? Jatuh habis mandi, tolongin Mas. Diri aja, diri. Duduk. Mas, tolongin Mas. Sabar, Pak. Kenapa, Mbak? Kok teriak-teriak? Tadi saya dengar sama Mbak. Ini tadi habis mandi Mas, mungkin mau keluar terus kepleset jatuh. Orang ditolongin malah teriak-teriak katanya sakit pinggangnya. Ya udah, ayo Mbak. Coba. Ayo Mas. Tolong Mas. Pelan-pelan, Pak. Yuk, hati-hati Mas. Hati-hati, Pak Luri. Pelan-pelan, Mbak. Mbak Sukma yang sabar ya, Mbak. Soalnya kan keadaan Pak Luri kayak gini, Mbak. Mbak harus sabar banget, Mbak. Pokoknya, Mbak. Iya Mas. Saya juga kasihan lihat Pak Luri kayak gini, Mbak. Yaudah, aku tak pamit dulu ya, Mbak ya. Iya. Yaudah, Assalamualaikum. Makasih ya Mas. Oh iya, Pak. Sama-sama, Pak. Yaudah, aku pamit dulu ya, Pak ya. Nih, pakai sendiri tuh. Gak usah ngerepotin. Orang kok nyusahin terus. Ada apa sih, Ma? Ini nih alasan aku nggak betah di rumah. Udah kayak neraka tahu nggak rumah ini. Ngurusin si Jompo itu tiap hari. Kamu tuh ngapain sih masih mau sama dia? Ya gimana lagi sih Yul? Kamu tahu sendiri bapakku. Yaudah ya pergi yuk. Udah sumpah aku di rumah. Udah ditunggu Gawi sama Bargo juga. Yuk. Tumben ya, si Sukma sama si Yulia kok lama ya, Weng? Iya loh, biasanya nggak begini loh. Baru seminggu aslinya, tapi udah lama banget kayaknya, Weng. Rindu banget sama si Yulia ini. Kamu lebih bahagia, Weng, sama Sukma. Nah, apa emangnya? Ya, pokoknya setiap ingin ketemu, mending ketemu. Lagian, bodinya, Dulu kan aku, mantan istri aku kan tepos. Sekarang ya nyari yang nggak pakai bantal lah. nafsu kamu mau nafsu tobar betul. Kamu tahu juga terus sama saya sih. Iya. Aduh, apa? Weng, kalau ketemu nanti jangan sia-siakan. Oh ya jelas, Langsung berakot nih enggak? ya namanya mah nggak mudah. Nah iya makanya, pokoknya langsung berakot aja. Ya iyalah, kecut-kecut gimana gitu loh. Ih, pinter aja kamu. Alhamdulillah bisa berakot. Weng. Lagi diomongin. Maaf ya, nungguin. Ada apa sih kok lama apa sih? Sukma, kalau kamu nggak datang cepet, gue lah, kalau udah klepek-klepek tadi. Ya habis kok lama sih, nggak biasanya loh. Biasanya buru-buru kamu tuh. Nunggu dia tuh lama banget. Ada apa di rumah? Nah, tadi ada masalah di rumah. Aduh panas kok sini kok. Nggak masalah apa sih, Suk, tadi, Suk? Halah, biasa sih buat bangkat itulah. Apalagi. Ada masalah apa loh yang bener?
Tadi dia tuh ngurus suaminya dulu, jadi lama nungguin dia. Iya, suamiku itu tuh tadi ada acara drama segala, pakai acara jatuh dari kamar mandi. Lagian loh, So, kamu tuh kenapa sih masih mau sama suamimu yang buta itu? Kalau aku tadi jadi kamu, mendingan tak tinggal pergi aja. Ya gimana lagi, kamu ngurus dia bukannya untung tapi malah buntung. Susah tambah susah kamu. Betul sekali. Kamu ngurusin dia, apa hasilnya? Gak ada kan? Makanya itu tadi aku nggak mau bantuin kamu. Males amat. Tapi gimana lagi orang-orang tua aku aja masih seneng banget sama si Mas Ruri itu. Aku aja bingung gimana mau ninggalin si Ruri itu. Ya sebenarnya emang aku udah nggak kuat sama dia, tapi bingung mau alasan apa. Ya, kalau jadi aku sih, ya mendingan pisah aja. Bukannya aku ingin sama kamu sih, Ma. Tapi kan itu beban kamu yang berat, Ma. Kamu masih muda, dia udah tua bangka, hampir mati. Apalagi buta lagi. Dikit-dikit ngerepotin. Buat apa orang udah buta? Terus? Nah itu mandi sendiri aja nggak bisa, mau pulang. Apalagi kayak gitu ya. Ya bukan itulah. Gimana coba kalau nyari nafkah buat dia kan? Lah iya. Terus gimana Mas caranya biar aku bisa pisah sama si Ruri itu? Mendingan ya kamu itu terus terang sama orang tua kamu, saudara-saudara kamu, adik kamu, kakak kamu. Mendingan terus terang lah. Daripada nanti kamu kurus, udah nggak semok. Kalau sekarang kan lagi laku-lakunya intinya. Ya nggak terus? Oh iya. Udahlah, Sok, mending kamu nggak usah jalan dulu, nggak usah kencan dulu. Mending kamu sekarang ngomong sama keluarga kamu. Bener itu? Iya ya Yul. Apa aku ngomong aja sama bapakku? Langsung aja, cepet langsung beres udah. Kita nggak ada kendala ya nggak Wing? Iya. Pokoknya aku harus beraniin ngomong sama bapakku. Iya. Udah nggak betah sama Ruri itu. Lah ya daripada kamu nanti bebannya keberatan kan? Mikir terus bisa stroke kamu nanti. Ya udahlah, yuk tak anterin. Loh, lah kok nganteri Sukma lah? Gimana dengan kita Yul? Oh iya ya, ya. Ya udahlah, kamu sendiri aja pakai motorku. Yaudah, motornya tak pinjam dulu ya. Iya. Lah terus? Aku gimana nanti? Ya nanti kalau aku habis dari tempat Orang tua. aku nyusulin kamu Mas. Oh gitu ya? Aku nunggunya di mana nanti? Tunggu di tempat biasa aja Mas. Oh iya. Nah gitu nih, kamu tunggu di sini ya. Kamu? Oh, aku tak ruwet dulu. Ya udahlah, hati-hati. Iya no. Cari yang tempat yang Iyalah Wing, biasa. Ini ada firman Allah yang cukup membuat kita bisa sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Waalaikumsalam. Sukma, Bapak mana Mas? itu di dalam. Ada apa kok buru-buru kamu mah? Pak. Pak. Itu di dalam itu loh. Duduk dulu. Pak. Ada apa tuh kamu mah? Ada apa, Dok? Itu bapak tuh. Aku mau ngomong Pak. Mau ngomong apa? Aku mau pisah aja sama Mas Ruri. Astagfirullahaladzim. Sukma, kamu ngomong apa Sukma? Sadarlah. Apa yang kamu omongin barusan itu menandakan bahwa iman kamu sangatlah lemah. Kamu tidak baik bicara seperti itu. Aku tuh ngomong sama Bapak loh Mas. Kok malah kamu yang ngomong? Gimana Pak? Aku mau pisah aja tuh sama si Ruri itu. Kamu kalau ngomong itu hati-hati. Lah emang salahnya Ruri itu apa? Ya Bapak bayangin aja loh Pak. Aku tuh ngurusin orang tua bangka kayak gitu, buta lagi. Siapa yang tahan
sih, Pak? Sukma, Astagfirullahaladzim. kamu hati-hati kalau ngomong. Kamu sama Ruri itu sudah dijodohkan dari zaman kakek kamu. Kan bapak sudah pernah ngomong sama kamu. Bapaknya Ruri sama kakek kamu itu pernah baik dari zaman Nippon, dari zaman kolonisasi. Lah Ruri sama bapak itu kan sudah banyak membantu. Pas waktu bapak miskin sampai beras-beras dikirimi sama Ruri, apa kamu nggak mikir? Dan kakak kamu ini Buyung, yang mondokin kakak kamu ini, yang bayar semuanya itu Ruri, suami kamu. Ya tapi kan Pak, itu kan ngebaikinnya sama bapak sama Mas. Sama aku apa-apa susahnya aja kan? Loh, waktu Ruri zaman gagah-gagahnya kan ya sehat nikah sama kamu. Oh alah. Sukma, bener apa kata bapak? Kamu sebagai seorang istri seharusnya patuh dan taktim kepada suamimu. Pandanglah suamimu dari kelebihannya, jangan dari kekurangannya. Kalau kamu seperti ini, selalu membangkang, selalu durhaka sama suami, itu dosa besar. Niatilah untuk istiqomah, niatilah untuk mencari ridho suamimu, Sukma. Kakak yakin, walaupun keadaan suamimu sekarang buta, itu bisa menuntunmu ke jalan surga. Saya tahu suamimu, latar belakang suamimu saya tahu. Itu orang yang baik, bisa membimbingmu dibanding laki-laki zaman sekarang yang hanya bermodalkan tampang saja. Imannya nol. Udah, emang ya bapak sama Mas itu nggak sayang sama aku. Sukma, Udah, aku kecewa sama kalian. justru itu kakakmu sama bapakmu sayang sama kamu, Sukma. Sukma, kamu mulai melawan sama orang tua kamu, Sukma. Hah? Kami ini keluarga kamu. Hah? Kami menasihatimu, Sukma. Astagfirullahaladzim, Pak. Itu sekarang anak berani membangkang sama orang tua, Pak. Sabar yuk, biar bagaimanapun Sukma kan ya adik kamu. Kamu nggak boleh keras-keras sama Sukma. Tapi ini sudah keterlaluan, Pak. Ini sudah di luar batas, Pak. Saya tahu, Pak. Penyebab Sukma jadi seperti ini, saya tahu, Pak. Kurang ajar ini. Kamu jangan dulu sama orang itu. Kamu mau kemana lagi? Sudah, Pak. Saya mau menyelesaikan masalah ini, Pak. Kalau nggak diselesaikan, ini bisa kemana-mana masalahnya, Pak. Ya, tapi jangan pakai emosi seperti itu yuk. Ini sudah di luar batas ini, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mus, Mas Buyung, mertuamu mana? Pak Gawing. Bapak? Iya. Bapak nggak di rumah, Mas. Di mana? Nggak tahu. Masuk dulu, masuk dulu. Udah. Duduk dulu, Mas. Ada apa, Mas? Mus, kamu kan anak alumni pondok, Mus. Jadi sedikit banyaknya kamu tuh tahu hukum agama. Tolong, Mus, kasih tahu sama mertua kamu. Jangan ganggu rumah tangga orang, Mus. Percuma memiliki ilmu pengetahuan kalau tidak bermanfaat untuk orang lain, Mus. Kamu seharusnya tahu, Mus. Nih, ada apa sih? Datang-datang marahin Nih, suami saya. Tan, kedatangan saya ke sini itu untuk menegur kelakuan bejat bapak kamu, Tan. Nah, Maksud kamu apa, Mas? Ha? dengerin dulu. Saya mau ngasih penjelasan sama kamu, biar kamu tahu ya. Ya,
berhubung bapak kamu nggak di rumah, nggak apa-apa. Tapi nanti tolong sampaikan sama bapak kamu, jangan memacari orang yang sudah punya suami dan jangan mengganggu rumah tangga orang lain. Mas, kalau ngomong tuh dijaga, nggak usah asal ngomong kayak gitu. Tan, Nggak mungkin bapak aku kayak gitu, Mas. kamu sebagai anak nggak tahu. Seharusnya kamu lebih peduli lagi sama bapak kamu. Nah, lihat bapak kamu di luar sana. Dia main serong sama adik saya. Dia mengganggu rumah tangga orang, Tan. Asal kamu tahu itu. Mas, kalau ngomong tuh dijaga, Mas. Nggak mungkin bapak saya kayak gitu. Kamu bisa tak tuntut loh mencemarkan nama baik bapak saya. Dek, jangan gitu loh Mas, Dek. Coba dicari jalan tengahnya. Jalan tengah gimana? Sudah jelas-jelas saya ngomong kenyataan. Sudah banyak yang tahu kalau di luar sana bapakmu Tan sering berboncengan dengan adik saya Sukma. Mas, adikmu itu mungkin yang genit sama bapak saya. Nggak mungkin bapak saya tuh mau sama adik kamu. Ya, coba diobrolin baik-baik, nggak usah pakai emosi. Mus, asal kamu tahu ya Mus, saya selama ini sudah sabar. Hah? Semakin lama mertuamu tuh semakin melunjak, semakin berani. Tuh loh, ini saya sudah habis kesabaran saya Mus. Dicari jalan tengahnya. Jalan tengah gimana? Sudah jelas-jelas. Bapak saya pulang tuh, tanyain aja Ya, tuh. nanti saya akan tanyakan langsung sama bapak kamu Tan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak. Mas Buyun. Ini loh Pak, kok Bapak bisa-bisanya katanya dituduh selingkuh sama adiknya Buyung ini katanya. Mana buktinya? Kamu nuduh begitu. Pak Gawing tenang dulu. Sebelumnya saya mohon maaf sama Pak Gawing. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Gawing. Tolong Pak Gawing, hentikan hubungan gelap ini sama adik saya. Hubungan gelap apa? Kamu ngomong apa sih, Yong? Sudahlah Pak Gawing. Pak Gawing nggak usah berbelit-belit. Loh, aku nggak belit-belit. Nggak usah mengeles Pak. Loh, apa buktinya kamu? Coba tunjukin sama saya. Kamu jangan percaya nak sama ini. Bapak pengen bukti. Iya, Oke. harus ada bukti. Ya, saya tunjukkan Pak. Bentar Pak. Bukti apa? Kamu ini bikin-bikin Pak. aja ini. Nih lihat Pak. Ini siapa ini kalau bukan bapak sama adik saya Sukma? Hah? Ini Mau ngelak apa lagi Bapak? Ini bener saya, tapi ini bisa diedit sekarang, Yung. Pak. Mana? Nih, lihat nih. Nih. Gak mau. Ini bapak kamu ini. Ini mesti editan ini Mas. Editan. Kamu nggak Nih. usah asal nuduh Mas. Saya ada videonya juga nih. Ada videonya nih. Lihat. Nih, ini bukti video dari Anton. Ya, teman saya. Ketua pemuda di desa ini. Pak. Ini lihat buktinya udah jelas ini, Pak. Pak, ini bener Pak. Video ini bener Bapak kan Pak? Sudahlah Pak, ngaku aja Pak. Hah? Nggak ada gunanya Bapak nutupin ini Pak. Sudah terbukti jelas-jelas ada buktinya Pak. Itu bener saya. Tapi kan jelas-jelas suka sama suka, Yung. Astagfirullahaladzim. Dengan mudahnya Bapak bilang suka sama suka. Bapak sama sekali tidak merasakan bagaimana perasaan suaminya Pak Lurik Pak. Kalau tahu ini semua Pak. Hah? Coba bayangkan Pak. Kalau posisi Pak Lurik ada di posisi Bapak sendiri, bagaimana perasaan Bapak? Itu aja Pak. Sadar Pak. Tan, kamu sudah tahu sendiri kan kelakuan bapakmu kan. Tolong Tan nasihatin Tan. Pak, Astagfirullahaladzim. Bapak kok malu-maluin sih Pak? Bapak bisa-bisanya selingkuh sama si adiknya Mas Buyung ini Pak. Mau ditaruh mana harga diri kita Pak? Bapak ini udah tua tau nggak? Bisa-bisanya selingkuh sama Sukma itu. Saya berharap mulai detik ini juga hari ini tolong hentikan hubungan Pak Gawing sama adik saya Sukma. Ya, Pak Gawing itu boleh mencari pasangan hidup Pak, tapi dengan wanita yang netral, dengan wanita yang tidak mempunyai pasangan Pak. Silahkan sama siapa aja Pak, selain adik saya Pak. Pokoknya kalau sampai saya tahu lagi Pak Gawing mendekati adik saya, jangan salahkan saya Pak. Kalau saya memakai cara keras Pak. Udah kalau gitu, saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Pak, aku nggak nyangka loh Pak. Kalau Bapak bisa itu deket sama si Sukma itu. Bapak kok bisa sih Pak? Mau sama Sukma, Bapak kan tahu Sukma udah punya suami Pak. Iya Pak,
bener apa yang diomongin Mas Buyung, Pak. Ya ini saya sebelumnya mohon maaf, Pak. Ya bukannya saya menggurui Bapak, tapi kan ya tahu, Pak, posisinya Sukma itu udah punya suami. Ya kalau bisa ya jangan seperti itu, Pak. Kalau emang Bapak mau cari pasangan ya carilah yang belum punya suami. Bukannya kamu ini mantu saya, jangan ngomong-ngomongin kayak gitu. Kamu ini di sini cuma numpang. Kamu dulunya orang kayak apa coba? Nggak punya kan? Nggak punya apa-apa. Tapi kamu nggak semena-mena ngomong kayak gitu sama orang tua. Kamu dulunya kesini bawa apa coba? Hah? Bawa ganggang uyuh doang kan? Tuh, suami kamu tuh. Diajarinnya bener. Sadarin itu, suami kamu itu. Pak, Bapak ini di sini salah loh, Pak. Kok Bapak malah marah-marah sih? Lah memangnya apa? Bapak yang salah, hah? Hah? Kurang ajar. Pak! Bapak ini diomongin, ya Allah, Mas. Maafin Bapak saya, Mas, ya. saya juga nggak tahu loh, Dek. Bapak bisa seperti ini. Ya memang begitulah, Dek. Kalau memang hatinya belum kebuka, ya siapa tahu Bapak bisa dapat hidayah dan bisa berubah lebih baik lagi. Nggak seperti ini terus. Ya kita sebagai anak, yang penting intinya berdoa aja. Sini Pak, bunut Pak. Ri, kok Pak Luri bisa jatuh? Bapak tuh sampai sini tuh mau kemana, Pak? Nyari istri saya, Sukma. Ya Allah, lah istrinya kemana, Pak? Kok bisa sendirian sih? Hah? Tadi pagi pergi. Astagfirullah. Ya udah, Pak. Yuk, Pak Ruri, sekarang kita anterin pulang aja ya. Nanti ngerepoti Mas Yul. Nggak apa-apa, udah, yuk. Enggak, bismillah. Pak. Pak, ntar dulu sini dulu ya, Pak ya. Tunggu sini, Pak. Iya. Astagfirullah, ini kok jalan kayak gini, gimana sih ini? Ayo Pak, naik Pak. Naik Pak. Naik. Coba pegangan ya Pak ya. Iya Mas. Nih. Pak, hati-hati pegangan. Oh, bisa jalan-jalan sendirian si Pak Rudi ini. Pegangan Pak. Pelan-pelan Pak. Coba. Ini Pak. Ini Pak. 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 Loh. Pak. Mas, kenapa ini? Oh, ini tadi Pak Luri jatuh tadi di jalan. Loh, kamu ini dari mana toh Mas? Aku loh dari tadi nyaluin kamu. Ayo Mas, tolong. Oh, iya. Masukin. Awas meja. Awas. Pelan, Pak. Aduh. Duduk. Ini makasih ya Mas, udah nganterin suami saya. Soalnya saya tadi nyariin ke belakang-belakang nggak ada, ternyata di jalan ya. Iya Mbak, kebetulan tadi pas saya lewat, saya lihat Pak Luri itu jatuh, kayaknya sih ini kesandungkan bambu di jalan gitu. Walah. Ya, mungkin lain kali Mbak Sukma lebih memperhatikan suaminya lagi, karena kan tahu sendiri Pak Luri nggak bisa melihat. Iya Mas. Ya udah kalau gitu saya mau
pamit, saya mau ada urusan. Iya ya, makasih ya Mas Oh, iya. sekali lagi Mari, udah Pak. nolongin suami saya. Pak, saya permisi dulu Pak ya. Assalamualaikum. Makasih ya Mas ya. Oh iya Pak. Mari Pak. Iya mari. Mas, kamu nih jadi orang kok malu-maluin banget sih? Astagfirullahaladzim. Udah tau buta aku nggak usah jalan-jalan. Aku tuh nyariin kamu loh, Suk. Ngapain kamu nyariin aku? Hah? Mau ngasih aku duit? Mau nyupin aku? Tai apalah. Astagfirullahaladzim. Aku tuh suami kamu loh, Ma. Suami? Suami apaan Mas? Asal kamu tuh ya Mas, aku tuh udah bosan sama kamu. Aku udah capek ngurusin kamu kayak gini Mas. Coba kamu jadi aku, emang kamu kuat Mas. Udah buta, nyusahin lagi. Gak boleh ngomong gitu loh, Ma. Gak boleh ngomong gitu, gak boleh ngomong gitu. Kiranya tuh aku manusia apa bisa sabar kayak gini loh. Capek tau nggak? Gak peduli tau nggak? Seandainya tuh kamu harus ngerasain jadi aku itu gimana. Dan saya cuma sebatas mengingatkan, Ma. Ingatkan apalah. Duduk sini Mas. Kamu kayak kelihatan sedih. Aku udah capek Mama, aku udah gak kuat. Sekarang kamu gak usah dengerin apa kata orang Mas. Kamu harus segera nikahin aku. Aku udah gak kuat kayak gini. Aku pasti nikahin kamu, jangan khawatir. Pun juga nggak mungkin dengerin apa kata orang itu. Pokoknya kita tetap nekat. Iya Mas, apalagi keluarga aku udah gak sayang lagi sama aku. Karena aku juga udah rindu punya istri. Udah lama sih nganggur. Ma, Capek Mama. Ma. Apa sih Mas? Kenapa loh? Kamu sama siapa? Alah, siapa sini Mas. Sini. Duduk. Astagfirullah. Kamu pengen tahu itu siapa Mas? Itu di luar calon suami aku. Astagfirullahaladzim. Kamu bicaranya yang benar, Ma. Ya aku udah bicara bener kok, emang bener itu suami aku tuh. Orangnya di depan kamu. Apa? Kamu nyariin apa? Hah? Nyariin apa? Kamu tahu nggak Mas? Aku tuh udah nggak betah sama kamu. Aku mau pisah aja sama kamu. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu yakin, Ma? Mau meninggalkan aku, Ma? Ya iyalah, aku yakin mau nikah sama pacar aku. Buat apa? Mempertahanin sama kamu. Udah buta, sakit lagi. Mending aku sama Mas Gawing. Dia tuh kayak gini. Kamu tahu nggak Mas? Tadi dia habis hilang, ditemuin tuh sama Pak Bayan. Masalah Pak Ruri. Kenapa nggak mati sekalian sih tadi? Jadi aku nggak susah-susah minta cerai kayak gini. Oh, udah mati kan enak. Mau nikah lagi. Itu nggak boleh loh, Ma, bicara begitu, Ma. Kamu Mas, dibaca percuma. Walaupun hidup kamu persis orang mati, nggak ada gunanya ngerepotin orang lain. Bisa nggak bisa ya Mas? Aku mau minta cerai sama kamu. Pokoknya kita pisah aja. Udahlah Mas, kamu ngalah. Kamu harus tahu diri. Kamu udah tua renta. Udah nggak ada harapan lagi hidup kamu Mas. Hidup apa percuma. Tapi sayangnya ya Mas, dia itu nggak sadar diri, nggak tahu diri. Seharusnya udah buta, tua kayak gini, seharusnya sadar diri. Pergi kayak kemana, nggak nyusahin orang di rumah. Keluar, Pak! Cerai! Hei, sudah tua. Kamu ini kemenak-kenakan kamu di sini, Pak.
Ini juga. Sini kamu, keluar. Keluar semua. Keluar. Sukma. Bapak ini katanya mau ke pasar, malah beli gembus di sini bapak ini. Bapak ini sudah tua loh. Iya, bapak ini malu-maluin tahu nggak? Pak, lihat ini Pak, selingkuhan Bapak. Dilihat. Bapak itu udah tua, tapi lihat ini. Sama kayak Intan, Pak. Bapak ini nggak pernah mikirin anak-anak bapak, yang bapak pikirin cuma otong bapak doang. Mikir Pak, usia bapak ini. Kamu juga Mbak, kok kamu mau sih Mbak sama bapakku? Heh, Tan, orang bapak kamu mau sama aku ya kamu seharusnya jadi anak ya. Nggak nyetujuin lah. Alah, kamu aja yang genit paling. Heh, tanya bapakmu tuh. Tutup mulut kamu, lancang bener kamu ya. Makanya kamu kalau cari suami itu jangan kayak bodolan. Cari yang sesama, jadi nggak ngerusuin rumah tangga orang kamu. Iya kamu. Sudah, cukup. Ngapain kamu udah kesini semua? Bapak itu udah salah. Bapak itu udah salah ya. Dengerin saya. Calon bagian saya, bagian Intan, bagian Syukur, sawah, ladang, sapi, sampai buntut sapi bapak gada-gadain buat nih beli gembus murah kayak gini. Tapi itu kan Mana? saya. Kata saya mana? Kamu ya, jangan deketin bapak saya lagi. Ayo. Go. Ma. Siapa itu, Ma? Siapa? Duduk. Udah duduk. Emangnya ada apa, Ma? Ada apa? Udah denger kan tadi? Makanya, Ma, kamu pacaran sama orang. Kamu kan punya suami, Ma. Suami, Ma. Sekarang, Mas, kamu udah tak anggap bukan suami aku, Mas. Mendingan sekarang, Mas, kamu pergi dari sini, Mas. Pergi. Kamu gak tega, Ma, sama aku, Ma. Ya, emang aku tega. Astagfirullahaladzim. Ma. Jangan sampai kamu kembali ke rumah ini lagi ya, Mas. Kamu akan menyesal, kamu, Ma. Ada apa sih kok? Sini Pak. Pada nyusul bapak semua sih? Ada apa? Bapak apa nggak mikir? Hah? Iya, bapak ini udah tua bangka. Kok bisa-bisanya sih sama Sukma itu yang udah punya suami? Boyo mikir, Pak, malu-maluin. Loh, bapak ini orang normal loh. Tan, Kur. Kalau normal ya normal Pak, tapi kan pakai prosedur. Bapak ini orang tua, cuma tua umurnya aja, tapi otaknya nol. Tapi bapak ini normal. Terus terang aja, Nak. Pak. Kenapa sih sampean podo gitu sih? Enggak loh, emang nggak ada apa yang udah nggak punya suami gitu loh nyari tuh. Dan Sukma kan tahu sih bapak itu Sukma masih punya suami, Pak. Tapi dia suaminya hidup tapi kayak mati, Tan. Buat apa ngerepotin si Sukma? Oh, jadi selama ini
Bapak itu jual tanah sawah sama ladang. Itu cuma buat beli gembusnya si Sukma toh, Pak? Saya anak paling tua kan saya putuskan. Ladang rawa ketek itu milik Intan. Kebun sawit rawa tunggal itu milik Syukur, dan rawa Purwo itu milik saya. Jadi Bapak sudah tidak punya hak secuil pun di sini. Loh, kamu nggak adil kok. Loh tuh, Bapak nantinya tuanya mana bagiannya? Yang Bapak jual itu apa, Pak? Hah? Pak, Bapak kan udah habis-habisan, Pak, buat Sukma itu. Benar. Bisa-bisanya masih minta. Sudah 1,5 hektar Bapak jual buat beli gembusnya Sukma yang segini tuh. Saya itu kurang gimana loh, Pak, sama Bapak. Kalau kemarin tuh Bapak beli, malah nggak seperti ini, Pak. Bapak loh kayak gitu selingkuh sama orang sini. Saya ini yang malu, Pak. Anak-anak Bapak juga yang malu. Harta Bapak juga habis. Kalau nggak diputusin kayak gini, nanti anak-anak Bapak hidupnya susah gara-gara Bapak ngurusin gembusnya Sukma. Iya, harga diri kita mau ditaruh mana, Pak? Pokoknya ya, Pak, aku sebagai anak perempuan Bapak, aku nggak mau ngurusin Bapak lagi. Apalagi saya, Pak, nggak sudi ngurusin Bapak yang kelakuannya seperti binatang. Saya juga, Pak, najis ngetril ngurusin Bapak. Ayo Pak. Nah, kebetulan nih Pak Herman datang. Pak, silakan masuk Pak. Ayo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Silakan Pak, duduk Pak. Maaf sebelumnya Mas Eko. Tadi kan Mas Eko yang nelpon saya, ini ada apa sebenarnya? Nah, jadi begini, yang terhormat Pak Herman dan Saudara Buyung. Saya sebagai anak tertua dan yang paling berkuasa di keluarganya Pak Gawing telah mengadakan rapat paripurna para anaknya Pak Gawing. Yang intinya pada hari ini, detik ini juga, saya akan menyerahkan sepenuhnya bapak saya kepada anak bapak si Sukma itu. Astagfirullahaladzim. Karena berdasarkan menimbang dan menetapkan, si Sukma itu sukanya setengah mati, begitu juga bapak saya setengah mati suka sama Sukma. Yang kedua, kami menimbang bahwasanya Saudari Sukma, anak Pak Herman, telah menghabiskan harta benda ayah saya. Oleh karena itu, kami sepakat rapat menetapkan dengan hasil hari ini juga bapak saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga Pak Herman. Dan harus diijabkan sekarang juga. Keputusan ini sudah tidak bisa diganggu-gugat. Cukup, sudah. Dengar kalian baik-baik. Jadi kalian semua ini berkumpul mengundang saya untuk hal seperti ini. Ya. Sukma memang anak saya akui. Sebejat-bejatnya Sukma itu anak saya. Tetapi dengar kalian baik-baik. Kalau saya harus menerima Bapak Gawing ini sebagai mantu saya, apa kalian nggak mikir? Sukma itu masih muda, masih seger. Bapak kalian ini seperti apa? Kalian kan bisa ngerti, loh, bisa ngaca. Tapi kan anak bapak juga doyan gedang bapak saya, itu dipertimbangkan. Jangan. Kalian tentunya sudah tahu bahwasanya adik saya Sukma itu masih punya suami yang sah. Jangan seenaknya kalian memasrahkan bapak kalian. Nggak begini caranya. Semuanya ada hukumnya ini. Tutup mulut kamu nggak usah bicara hukum di depan saya. Saya ini pakarnya hukum, tahu nggak kamu? Dengerin saya dulu kalau ngomong. Bener, dia udah punya yang sah. Tapi kenapa merusak dengan bapak saya? Bapak saya juga punya anak yang sah nih, anak sah. Ini maninya mani bapak saya, tahu nggak? Dulu. Dalam permasalahan ini kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Saya akui, adik saya salah, bapak kamu juga salah. Maka dari itu, ya udah, pokoknya saya serahkan sama adik kamu. Tapi tidak segampang itu. Loh, semua ada aturannya. Iya, aturan keluarga saya seperti ini. Cukup. Kita tuh di sini cari solusi, cari jalan tengah yang baik. Jangan seperti ini.
Tenang, Mas Eko tenang, semuanya tenang. Sekarang begini keputusannya. Saya sebagai bapak biologisnya Sukma menyatakan dengan konkret, tegas dan lugas, saya menolak bapak kalian Gawing ini untuk menjadi menantu saya. Sebab Sukma masih resmi mempunyai seorang suami. Titik. Loh, kok kayak gitu? Gimana ini? Mas Buyung, Pak Herman. Ya, Mus. Ini saya mewakili keluarga. Saya mohon maaf ya atas perilaku keluarga saya. Iya, nggak apa-apa, Mus. Saya juga minta maaf. Ya, udah nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Mas. Hati-hati, Mas. Ya, Mus. Bapak ini sudah semakin tua, malu-maluin keluarga terus, Pak. Mas, bukan. Mas ini. Mas. Sini, Bapak. Kalau nggak ada yang musnahin biar saya yang Mas, nggak apa-apa. Tahan dulu. Bukan gini caranya, Mas. Nah, lebih baik Bapak keluar aja dari rumah ini. Pak, Maafin saya, nak. Buat kamu, Pak. Udah, Mas. Maafin saya, nak. sudah kamu diam kamu. Bukan gini sekarang. Ini orang tua ini udah bikin aib. Iya. Udah menodai kesetiaannya ibu dan anak-anaknya. Maafin saya, maafin saya. Tolong, Mas. Tapi nggak pakai golok juga, Mas. Udah. Nggak usah pakai golok juga kayak gitu. Kita emang udah enak sama Bapak. Mending kita usir aja, Bapak. Kamu tidak tahu, Tan. Dulu waktu ibu kamu masih ada, Bapak inilah yang nyanyiakan ibu kamu, Tan. Sampai ibu meninggal. Biadab kamu. Mas. Udah, Pak. Sekarang angkat Pergi kamu, Pak. dari rumah ini dan jangan mimpi balik lagi ke rumah ini. Udah pergi, Pak. Mas, emang nggak ada cara lain apa gimana sih, Mas? Diam lu! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Mas. Ya. Duduk. Pak, Mas. Sini, Pak. Duduk. Kok tumben banget kesini? Sudahlah. Nggak usah basa-basi kamu, Sukma. Hah? Kamu senang kan kalau kami ini jarang main ke rumah kamu supaya kamu lebih leluasa menyakiti suami kamu? Hah? Sekarang mana suami kamu? Mana Sukma? Mana suami kamu? Jangan diem aja kamu. Ayo Suk, mana suami kamu? Bapak kan sudah pernah bilang sama kamu, Mak. Ruri itu sudah sangat berarti buat Bapak, berjasa buat Bapak. Di mana Ruri? Sukma. Di mana suamimu? Hah? Di mana, Ma? Apa benar kata Pak Bayan kamu mengusir suami kamu? Benar kan, Ma? Hah? Jawab, Ma. Iya, emang usir. Kenapa, Mas? Kalian nggak pernah tahu gimana jadi aku, Mas. Kamu sudah keterlaluan kamu. Kamu sudah berani durhaka sama suami kamu, Ma? Hah? Durhaka apa, Mas? Kamu tahu kan gimana rasanya jadi aku, Mas? Kamu nggak tahu. Ngurusin orang tua buta kayak dia. Sudah merasa hebat kamu, ha? Sudah merasa kuat kamu. Ingat, azab Allah sangat pedih. Ha? Kamu termasuk istri yang durhaka sama suami kamu. Istighfar, Sukma. Sukma, biar bagaimanapun Ruri tetap suami kamu, Suk. Kenapa kamu usir? Di mana otak kamu, Sukma? Kalau terjadi apa-apa dengan Ruri, bagaimana? Ya udah biarin aja sih, Pak. Biar sekalian mati dia, Pak. Sukma. Ini orang tua kandung kamu. Kamu yang sopan. Kalau saja Bapak tahu kamu besarnya seperti ini, Ma, mungkin sudah saya pejat kamu dari kecil. Sudah, Pak. Kita lebih baik, Pak.
kita pergi aja dari sini, Pak. Biarkan anak ini milih jalan hidupnya sendiri, Pak. Memang anak ini tidak mau diurus sama keluarga, Pak. Terserah kamu mas sekarang, Pak. Bapak tidak mau pergi karena ini haknya bapak rumah ini. Kamu yang harus pergi dari sini. Pergi kamu sekarang semua, pergi. 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 Aku kan anak kamu toh, Pak. Aku tidak mau mempunyai anak seperti iblis seperti kamu. Pergi kamu. Pergi. Wanita ahli neraka, pergi. Pergi, pergi. Gara-gara Rory aku jadi kayak gini. Bangsat. Bagi semua penonton Karya TV, inilah contoh bagi perempuan yang durhaka. Dan perlu kalian ketahui, perempuan yang sudah menikah dan sengaja berselingkuh dengan laki-laki lain dan rela meninggalkan suaminya demi uang, maka dia akan dilaknat. Bahkan dia rela melakukan yang dilarang agama sampai meminumkan darah kotoran ke suaminya, maka dia tidak akan mencium bau surga lagi. Karena derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Jika perempuan yang sudah menikah, maka surga ada pada suami.